Allah. Izin Ustaz. Ya. Ini nanti minta kirim Fatihah. Atau doa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala ni'matillah hatta istatana hudura fi masjid Miftahul Jannah. Miftahul Jannah li ittiba'i salati subuh bil jamaah wa ba'da zalika nuwassilu istima'i tausiyah adda fi kulli akhir syahr yang diadakan setiap akhir bulan. Salawatullahu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa nabiyyuna wa rasuluna wa ittiba'una wa qudwatuna wa uswatuna fi tanfizil ahkam fi tanfizil Islam. Alhamdulillah, atas rahmat Allah kita dapat berkumpul di sini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam hendaknya senantiasa kita sampaikan, kita wiridkan kepada Nabi kita agung, Nabi yang mulia, Nabi yang memberi syafaat kepada umatnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus Masjid Miftahul Jannah, para alim ulama, para asatiz, dan para tokoh masyarakat, pemerintah, RT, bapak, ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Izin saya menyampaikan sedikit tausiah Ustaz Zainal dan yang lain-lain. Ini adalah liqaul awal, pertemuan pertama saya ke sini, diundang atau diminta melalui Bapak Zaini. Ya, alhamdulillah. Ini pertemuan di dunia maya, ini bertemu langsung. Apa yang saya sampaikan malam subuh ini, saya menyampaikan tentang salah satu keutamaan daripada bulan suci Ramadan itu ialah nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan itu diturunkan oleh Allah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan Al-Quran menjelaskan tentang isi petunjuk tersebut, dan Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan, yaitu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi di bulan keutamaan di bulan Ramadan itu banyak ya. Di antaranya kan fardhu alaikumus shiyam, diwajibkan oleh Allah puasa. Futihat abwabul jannah, di bulan Ramadan ini dibukakannya pintu surga. Wa ghuliqat abwabul jahim, ditutup atau dikuncinya pintu neraka. Insyaallah ahli kubur minal kaum muslimin di bulan Ramadan ini dia kemungkinan besar menurut saya dari hadis ini berhenti dia mendapatkan kesusahan di kubur, berhenti mendapatkan azab, karena pintu neraka
tutup. Sedangkan di kubur itu kalau mendapatkan kesusahan adalah apa? Hufratum min huparin niron, lubang di antara lubangnya api neraka, itu di kubur ya. Atau raudatum min riyadil jannah, taman di antara taman surga kalau dia dapat nikmat kubur. Kemudian juga di antara yang lain di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Nas di situ artinya lil jenis al-insan, semua jenis yang bernama manusia. Jadi manusia siapa saja Al-Qur'an itu menjadi petunjuk, atau Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, dalam faktanya terhadap Al-Quran ini ada yang mau mengikuti petunjuk itu, namanya dia orang beriman. Ada lagi yang tak mau ikut, menolak kehadiran Quran, tidak mau mengikutinya, maka dia disebut sebagai orang kafir. Kafir artinya menghijab diri untuk menerima iman, itulah kafir ya. Kemudian ada orang yang syak itu ragu ya, ragu. Syak itu ragu apakah Quran ini benar wahyu atau dia buatan Rasul. Nah, itu kan zaman dulu ya. Kalau sekarang itu mempertanyakan tentang Al-Quran ini, masalah cocok atau tidak di kondisi sekarang, dengan banyak dalih. Al-Quran, nah, itu kan kitab orang Islam, atau Al-Quran itu ya lebih pasnya hanya untuk mengatur ibadah saja umpama. Nah, kalau kita punya keraguan dalam Al-Quran barang sedikit saja, maka bisa dikategorikan sebagai orang yang syak atau orang yang nifak, orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Al-Quran itu wabayinatim minal huda, menjelaskan tentang isi petunjuk. Jadi dalam Quran ini penjelasannya ada secara tafsili, ada secara ijmali. Tafsili artinya Al-Quran menjelaskan isi petunjuk itu secara rinci, termasuk diantaranya mengenai hukum waris. Jadi harta waris itu dijelaskan dalam Al-Quran dengan rinci. Termasuk juga ya, waktu sholat saya perhatikan. Ini baru kita dapatkan. Gara-gara kemarin ada orang yang kena pukul rame-rame itu. Siapa itu? Waktu aksi itu ada yang kena pukul itu. Ade Armando ya. Nah, beliau itu pernah ngomong tidak ada ayatnya dalam Al-Quran itu mengenai sholat wajib 5 waktu. Nah, ini ngapalah ya, dia bukan kiai kok ngomong seperti itu. Makanya akhirnya umat ini merasa tersinggung dan tersungging. Begitu dia menanyakan itu, mengkompromir masalah itu, langsung rupanya ada ulama kita yang hebat, namanya Ustadz Adihi. Langsung dia jawab luar biasa. Rupanya diterangkannya kalau waktu sholat 5 waktu itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita yang tidak tahu. Ini hebatnya beliau, alhamdulillah. Ada ya, maksud saya tadi bahwa dalam Quran ini ada yang menjelaskan secara tafsili rinci, ada yang Allah jelaskan secara ijmali atau global. Dalam Quran misalnya aqimus shalah, dirikan salat. Tetapi dalam Quran tidak menceritakan, menjelaskan kaifiyatus shalah, bagaimana cara salat. Maka nanti kaifiyahnya bagaimana cara salat, berarti kita ikut sunnah Nabi. Karena dalam Quran itu perintahnya atiullaha wa atiur rasul. Wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul.
Rasulullah itu sebagai penjelas dari isi Quran, termasuk bagaimana cara Rasulullah memenuhi perintah Allah, aqimus shalah. Lalu Rasulullah mengajarkan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu itu melihat bagaimana cara saya salat. Tetapi masih agak umum juga itu. Lalu ulama itu menjelaskan lagi dengan penjelasan lebih lanjut dengan ijtihadnya. Akhirnya timbullah rumusan, oh salat itu Rasulullah kalau salat dia bersih-bersih dulu. Ya, kalau ada najis dia buang dulu. Kemudian dia awali dengan menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Nah, nanti timbullah rumusan syarat sah salat. Syarat sah salat, wong kafir tidak disuruh salat, tapi yang disuruh salat orang berarti syarat sah salat yang pertama muslim. Anak-anak tidak ditekankan. Makanya anak-anak ada yang juga tidak salat, anak-anak kecil. Berarti syarat yang kedua salat itu syarat sah salat balik. Lalu wong gila tidak disuruh Rasul salat. Syarat yang ketiga salat itu syarat sah salat itu ialah akil, berakal. Wong gila wajib tidak salat. Bu, wong gila itu wajib tidak salat, Bu? Jawab, Bu. Makanya wong gila insya Allah dijamin masuk surga. Nah, kalau itu aku nak gila Pak Ustaz. Kalau kita sengaja gila dosa. Tapi kalau kita dihilangkan oleh Allah akal, itu namanya takdir. Ya, itu ya. Jadi bersyukur aja nih. Itu. Kemudian suci dari hadas kecil maupun hadas. Nah, kalau semalam tadi minal isya ilal fajar, jima baina zauj wa zaujah. Kalau dari isya tadi, waktu isya sampai fajar tadi, suami istri ngadakan jima, hubungan badan, maka wajib membersihkan hadas. Itu namanya berhadas besar, bukan najis. Hubungan badan itu berhadas besar. Cara membersihkannya dengan cara mandi wajib, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu minimal. Diawali dengan niat, ya, didahulukan dari anggota wudu. Nah, itu kalau nak sunnah-sunnahnya. Nah, ini maksud saya itu bahwa Al-Quran itu menjelaskan isi petunjuk itu, baik secara rinci maupun secara global. Termasuk penjelasan tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasul. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu Al-Furqan, itu nama Al-Quran. Al-Furqan apa artinya? Al-fariqu bainal haqqi wal batili. Membedakan atau pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maksudnya apa tuh Pak? Ma fil Quran hakun. Apa yang ada dalam Quran itu sesuatu yang benar. Li'annal Qur'ana minallahi ta'ala. Sebab Al-Quran itu berasal dari Allah. Unzila ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-huda lahu walin nasi ajma'in. Lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk beliau dan petunjuk sebenarnya untuk seluruh umat. Itu Al-Quran. Ya. Jadi apa yang ada dalam Quran itu sesuatu yang benar, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Zalikal kitabu la raiba fih. Di dalam Al-Quran itu atau Al-Quran ini, ya, la raiba fi la syak fih. Tidak ada sedikit pun keraguan. Hudal lil muttaqin.
Jadi kalau orang Islam, orang bertakwa, orang beriman meragukan Quran atau masih mempertanyakan Quran, berarti dia sak. Sak itu min sifatil munafikin, bagian dari sifatnya orang-orang munafik. Itu ya. Nah, lalu apa kewajiban kita terhadap Quran? Bu, jangan ceramah ya. Apa kewajiban kita terhadap apa bu kewajiban kita bu? Ittiba'u anil huda, meloi petunjuk Al-Qur'an. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, man ja'alahu amamahu, ya, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran di depannya, pemimpinnya, yang memimpinnya, maka Quran itu nanti akan membawanya ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Sebaliknya siapa yang menjadikan Quran di belakang, khalfahu, Quran ditinggalkan, ma'assalamah, selamat tinggal. Kalau dengan cewek tidak apa-apa menputus ma'assalamah, nanti kayak aku nyari yang lain. Tapi kalau Quran ditinggalkan, maka nanti Quran yang ditinggalkan itu akan menggiring orang itu ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Jadi Quran ini termasuk apa Pak? Rukun iman yang wajib kita imani, artinya juga kita amalkan. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Di antaranya al-imanu bi kutubillah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Beriman kepada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Nabi Ibrahim cukup diimani baik, dulu pernah diturunkan, tapi syariatnya tidak boleh diikuti. Bu ya, ceramah pula ibu. Beriman kepada kitab yang terdahulu itu maksudnya tuh dulu pernah Allah itu menurunkan kitab-kitab itu, tidak boleh diikuti syariat hukum-hukumnya di situ, tapi cukup dipercayai baik bahwa Allah pernah nurunkan Taurat, Allah pernah nurunkan Injil, Allah pernah nurunkan Zabur dan lain-lain. Tetapi beriman kepada Al-Quran wajib dipeloi hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Untuk apa tadi? Supaya Quran itu ngantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu ya, itu Bu ya. Bu, coba aku tanya, dulu mana syafaat Nabi dengan Al-Quran? Dulu mana datang? Tahu tak? Siapa tahu 100.000 dengan pengurus masjid. Dulu mana syafaat Al-Quran dengan syafaat Nabi? Dulu syafaat Al-Quran. Waktu kita ninggal itu Bu ya, waktu kita ninggal kan jasad kita itu terbujur Bu ya, benar tak? Terbujur di rumah kan? Di mana roh kita Bu? Roh kita saat itu memang sudah metu, tapi masih ditaruh di jidat ini, di luarnya tapi tempelnya itu oleh Allah dalam keterangan ya. Lalu di samping kanannya lagi nempel lagi seperti makhluk yang bagus, seperti makhluk yang bagus rupawan. Siapa itu? Al-Quran. Lalu Quran cak mana? Jadi roh kita itu Bu ya,
Waktu belum dikubur masih di rumah, itu jingoknya galau. Oh, si anu nangis, si anu nangis, si anu brutu. Brutu tak boleh, nangis tak apa-apa, tapi jangan terlalu nangis menggerutu, brutu ya. Al-Quran itu sudah ngomongin ruh kita. Apa uji Quran? Ya sahibi, wahai sahabatku, kalau kau terjawab pertanyaan di kubur ini, maka selamanya kau akan selamat. Kalau itu perlu tak kita mencintai Quran, Bu? Perlu tak kita membaca Quran? Quran nolongi kita. Quran jadi sahabat teman kita. Uji Quran, ya sahibi, wahai sahabatku, kalau kau terjawab pertanyaan di malaikat di kuburan ini, kubur kakek, maka selamanya kau akan selamat nanti sampai hari berbangkit sampai nyebrang sirat al-mustaqim. Itu ya, Bu. Ini aku ingin tanya, apa coba pertanyaan malaikat di kubur? Tahu tak? Nah, ini yang ceramah kalau ini. Apa pertanyaan malaikat di kubur? Kalau dalam hadis cuman kok pertanyaannya, Bu. Apa hadisnya? Dalam hadis Sahih Muslim kok pertanyaannya. Yaitu nanti ketika itu, coba dengar. Ketika itu nanti ada laki-laki di samping malaikat, didekatkan ke jasad, ke ruh kita di dalam kubur itu. Lalu oleh Nabi, menurut hadisnya itu, kalau laki-laki itu nanti sudah didekatkan dengan kita, kemungkinan nanti ada bacaan di situ. Maka ishadu, saksikan, uji Nabi ya, ishadu annahu, bahwa beliau ini Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Saksikan, ucapkan. Kalau ditanya malaikat siapa beliau ini, jawab beliau ini Muhammad, hamba Allah dan Rasulullah. Baca jawabnya, Pak. Baca ya. Apa tadi jawabnya? Aku bersaksi bahwa beliau ini Muhammad, hamba Allah dan, baca Bu ya, hafalkan. Tapi pertanyaan dalam kubur, dalam redaksi hadis yang kita baca menggunakan bahasa Arab. Lalu cak mana Pak Ustadz? Aku tak baca bahasa Arab Pak Ustadz. Menurut kebanyakan ulama, ini kebanyakan ulama, wallahu alam, saya juga tidak tahu, bahwa nanti malaikat bertanya di kubur itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa masing sesuai dengan lisannya. Jadi kalau ibu orang Sekayu kaget ditanya siapa Tuhannya, itu menurut ulama malaikat akan nanya dengan bahasa kita, siapa Tuhanmu? Jawab, Tuhanku Om. Tapi boleh juga Bu dihafalkan talqinan itu, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man akhuka atau akhuki kalau cewek. Siapa Tuhanmu? Wa marrabbuk? Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Wa man nabiyuk? Muhammadun nabi. Baris bawah itu menunjukkan saya. Rabb Tuhan, Rabbi. Apa Bu artinya Bu? Tuhanku. Rabbana, Tuhanki. Rabbi, Rabbi, engkaulah Tuhanku. Rabbi itu artinya Tuhanku. Marrabbuk, jawabnya Rabb.
bi Allah. Wa man nabiyyuk Muhammadun nabiyyi nabiku. Wa ma dinuk apa agamamu? Dini agamaku Islam. Wa ma imamuk apa imamu? Al-Qur'anu imami. Al-Qur'an imam. Nah kan tadi kan siapa jadikan Quran di depan mengantarkan ke surga. Jadi Quran itu diamalkan. Wa ma kiblatuk apa kiblatmu? Kiblati Ka'bah. Jadi siapa yang galak semayang insyaallah terjawab. Siapa yang tidak galak semayang tak baca jawabnya itu. Maka jangan tidak galak salat. Wa man akhuk siapa saudaramu? Al muslimun wal mu'minun ikhwani. Saudaraku itu orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Maka dengan tetangga jangan ndak berteguran. Ini ndak berteguran dengan tetangga. Garo-garo tidak ngenyuk jalan. Tetangga pula harus ngerti, jangan pula nutup jalan kalau wong nak lewat. Nyuk jalan amal jariah. Amal jariah artinya ngalir. Amal yang ngalir walaupun sudah tiada tetap mendapatkan pahala. Itu jadi Al-Quran itu yang paling cepat memberikan syafaat. Cobalah ibu nanti di mahsyar 1000 tahun dalam kisah riwayat di mahsyar itu. Kita hidup di dunia berapa tahun, Bu? Kita hidup di dunia ini berapa tahun? Paling-paling 70-80 tahun. Benar tak, Bu? Di mahsyar 1000 tahun menurut riwayat. Lalu matahari sejengkal, keringat manusia memenuhi seluruh badannya seperti lautan, panas. Lalu saat itu siapa yang bisa memberi syafaat? Tidak ada lain kecuali Al-Quran. Makanya Al-Quran ini kita pelajari, kita baca, kita hafalkan dan kita amalkan. Taruhlah mungkin sulit kalau Pak Jani nak ngapal kalau aju sago gitu tak. jadi ulama kalau. Tapi kalau tak pun hafal minimal meloi isi Al-Qur'an. Uji Quran haram, haramkan. Uji Quran halal, halalkan. Ya. Jadi Quran itu diantara isinya itu mengandung hukum. Hukum di situ hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Wajib kita peloi sebab Allah itu sebenarnya mengharamkan berhukum selain daripada hukum Allah. Dalilnya banyak. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang dagala berhukum pada hukum Allah, mereka tergolong orang-orang kafir. Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang dagala berhukum kepada hukum Allah maka mereka zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang dagala mengikuti hukum Allah maka mereka tergolong orang-orang fasik. Apa arti fasik, Pak? Kalau kita jengok dalam tafsir Jalalain, arti fasik itu al-fasikuna al-kharijuna minat ta'ah. Itu arti fasik. Apa arti fasik? Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada hukum Allah. Fasik. Dalam surah As-Sajdah ayat 20. Di sini subuh Jumat macam surah Sajdah ada, Ustaz? Hah? Tidak ya. Walaupun ada mungkin jarang. Dalam surah As-Sajdah ayat 20 dijelaskan tentang orang fasik. Wa amman ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik maka tempat tinggalnya di neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Itu kalau dalam neraka pasti mau keluar kan, tak tahan.
tapi Allah kembalikan lagi ke dalamnya. Supaya apa? Supaya ya Allah, inilah kamu rasakan, karena dulu kamu itu mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi Quran ini jangan kita cuekkan, kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Ya, kalau sekarang kita masih meloi hukum penjajah, kita berdakwah. Kita berdakwah, kita sampaikan. Tugas kita ulama, tugas umat ini menyampaikan aspirasi dengan cara damai. Menyampaikan aspirasi dengan cara damai. Diterima? Alhamdulillah. Tidak diterima? Bersabar. Sampai kapan? Ya bersabar berkepanjangan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sabar itu semasa asar itu masih ada, tapi sifatnya aktif. Watawasau bil haqqi terus menyampaikan ini. Belum diterima, sabar lagi. Watawasau bil haqq. Jangan ini kita ngambil jalan pintas, kita bom. Nah itu namanya melanggar syariat Islam, melanggar hukum. Jangan. Karena penerapan hukum Islam itu dengan kesadaran semua elemen, baik masyarakat maupun negara. Nah, kukira batas itu ya, tentang kehebatan Quran. Kalau dipeloi akan kita mendapatkan syafaat. Ya, syafaat, dia akan membela kita seandainya kita panas di mahsyar. Insyaallah Al-Quran menjadi mizallah. Al-Quran akan menjadi payung. Kalau kita kausan, insyaallah Al-Quran akan datang memberi kita air minum. Kalau kita nyebrang Sirat, mungkin Quran akan jadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat Nabi itu terutama kepada orang yang masuk neraka. Masuk neraka kan? Muhammad ya Muhammad, Muhammad ya Muhammad. Nah, uji malaikat umat Nabi Muhammad rupanya ini. Malaikat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, dibawa kerak api neraka itu ada yang nyebut-nyebut namamu ya Muhammad. Uji Nabi kita, ya malaikat, ukhrud, keluarkan dia. Ya Allah, keluarkan dia. Maka atas perintah Allah memerintahkan malaikat supaya si fulan itu diangkat dari azabnya api neraka. Nah, itu syafaat Nabi diantaranya datang kepada orang-orang yang mendapatkan kesusahan, terutama ahli neraka. Lalu syafaat Nabi juga nanti kita dikumpulkan minum di telaga Al-Kausar, di telaga Nabi ya. Di situ Nabi walaupun dikit meminum air itu, tapi menyebabkan tidak bisa haus sepanjang masa. Nah, nanti jadi kita dengan Nabi Muhammad ini harus juga mengikuti ajaran Islam yang beliau bawa. Rasulullah orang yang pertama kali menerapkan Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Dia sebagai kepala negara, dia menerapkan seluruh hukum Islam, baik untuk umat Islam ataupun umat yang lain. Artinya hukum Islam ini ada yang hukum berkenaan dengan umat Islam, ada juga hukum umum, berlaku umum. Contoh, kalau yang membunuh itu berlaku umum, siapa saja yang membunuh hukumannya sama, baik yang dilakukan oleh umat Islam ataupun non-Islam. Maka di situ tidak boleh mengadakan pembunuhan kecuali diperintahkan Allah, seperti perang. Perang itu diperintahkan ketika kita diserang. Tapi kalau kita tidak diserang, boleh tidak berperang itu? Tidak boleh. Ini sekarang di Palestina sedang diserang. Sebenarnya wajib kaum muslimin itu menyerang kembali. Nah itu ya. Nah itu kukira yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin mencintai Al-Quran, membacanya bukan hanya di bulan suci Ramadan, terus membacanya di bulan-bulan berikutnya, serta kita mengamalkan isi kandungannya. Ikutilah Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Kate? Kita selama bulan puasa ini aku memang ada dasarnya bahwa dihentikannya siksa kubur itu. Aku nanya, tidak tahu ya.
saja. Yang menarik tadi saya katakan bahwa bila kita Ya. Namun bagaimana dengan proses sebelum dia sudah beramal? Ya. Beramal hidup sebagaimana biasa, kemudian dia menjadi gila. Apakah dalam mana menjadi surga atau Ya. Syukran Zat. Jadi dalam hal hisab itu kan urusan Allah. Jadi kita serahkan dengan Allah. Tapi intinya ketika orang kehilangan akal, dia tidak ada lagi beban hukum halal haram, maka berarti dia tidak akan dihisab ketika dia berhilang akal. Dan biasanya itu kan kita dihisab pada ujungnya, itu yang menentukan. Selama ini beramal soleh, ujungnya syirik, gimana jadi satu? Selesai kan? Amalnya akan terhapus semua. Maka hati-hati ujung itu. Kita berharap di ujung itu Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Kita mohon pada Allah di akhir hidup kita itu dalam keadaan matinya itu husnul khatimah. Cak mano Pak Ustadz, ini panjang urusannya baca manonya itu. Karena Pak Zaini ini tadi ada juga bertanya, apa yonian siksa kubur di bulan Ramadan ini dicabut atau dihentikan? Kalau dalil rincinya kayaknya saya belum menemukan ya. Tetapi kalau dalil umum Sahih hadis Muslim tadi, dalil tadi Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim. Itu hadis Sahih Muslim. Bahwa di bulan Ramadan itu dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Azab kubur itu bagian dari hufratum min hufarin nar. Lubangnya lubang dari api neraka. Jadi dia ada ke relevansinya, ada kaitannya. Habis Bu ya. Kita doa ya. Oh, silakan. Turun pertama ke hari Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan pertama kali Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, menurut ulama malam Lailatul Qadar itu boleh dicari sejak malam 17 Ramadan. Jadi pertama kali turun Al-Quran itu di malam 17 Ramadan. Tapi dalam hadis malam 10 terakhir disunahkan untuk dihidupkan lagi, karena itu akhir Ramadan itu dimaksimalkan lagi. Kalau baca di akhir Ramadan, kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan seluruh dosa kita, sehingga dalam hadis itu dikatakan kayaumin waladathu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan. Maka itsqu minan nar, dia kalau dia meninggal kemungkinan dibebaskan dari azab api. Nah, tinggal lagi ada yang tidak diampuni, tapi ada yang tidak diampuni Bu. Dia puasa Ramadan tapi tidak diampuni Pak. Nah, ini panjang nak diuraikan ini. Siapa itu yang tidak diampuni itu? Orang yang masih mempunyai dosa besar. Jadi kalau ada dosa besar berhenti. Kalau riba berhenti, itu cara minta ampunnya. Kalau dia maling ngambil harta uang balik ke. Kalau korupsi, nah ini tidak tahu nih korupsi ini. Hati-hati, istighfar, bertaubat, jangan lagi korupsi. Yang kotor-kotor itu mungkin berikan baik kepada orang yang susah, yang bukan jadi hak kita. Ya, itu Bu ya. Jadi turun Quran itu di bulan Ramadan yang pertama kali. Habis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah khususun ila almarhum Syafi'i bin Fulan wal marhumah Samsinar binti Yadan wal marhum Syahrul. Nah ini
bin Syafi'i wal marhum Ad-Nizi bin Rusli wal marhum Rusli bin Fulan wal marhum Al-Masri bin Rusli wal marhum Abdur Murad bin M Yasin wal marhumah Sa'adah binti Hamidin. Mani jatama'na al-Fatihah khassatan ilaihim ajma'in sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa anzil alaina al-huda fi syahri Ramadan waj'alna min fi syahri Ramadan syahral mubarak syahral maghfirah lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'anna min kulli bala'i dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma dafa'anna min kulli bala'i dunya wa 'azabil akhirah wa na'udzubika min syarrid dunya wa syarril akhirah. Wa 'alaika tawakkalna min kulli umurina hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.